Kembali di iNews Siang, pemirsa, sidang pra-peradilan keempat Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini ditunda akibat ketidakhadiran termohon, yakni pihak kejaksaan. Pada sidang perdana pra-peradilan keempat ini, Roy Suryo mengajukan gugatan ke Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya status pencekalan dirinya ke luar negeri. Roy beralasan status pencekalan tidak jelas dan belum ada klarifikasi lanjutan serta tidak ada urgensi lagi setelah pelimpahan berkas. Sidang dijadwalkan akan berlangsung Jumat 14 Agustus pekan depan. Sejak Mas Roy diperiksa dengan Dr. Tifa serta Rismon waktu itu pada tanggal 13 November 2025, kemudian dilakukan tindakan pencekalan dan sampai sekarang tidak jelas, itu seperti gray area. Sayangnya Mas Roy tidak coba-coba ke luar negeri. Tetapi saya tidak tahu apakah paspornya sudah disita atau tidak ya. Tetapi intinya kalau melintasi batas negara itu pasti masih ada problem. Nah, kami tadi mau menyampaikan petitum seperti ini ya. Ini sudah telah diterima berkas permohonannya pra-peradilan pada tanggal 30 Juli. Jadi kalau sekarang tanggal 7 Agustus sebenarnya sangat proper ini ya kami menyampaikannya. Dan lagi-lagi kemudian turut termohon membuat persidangan ini harus ditunda 1 pekan dan itu mekanisme hukum acaranya. Jadi kalau salah satu pihak termohon dan turut termohon tidak hadir, maka kemudian akan dipanggil lagi secara patut, secara layak, dan kemudian sidang akan ditunda ke pekan depan, mungkin Jumat pekan depan, dan kalau seandainya tetap tidak datang, sidang akan Kami tidak menunda-nunda, tapi penundaan ini akibat mereka. Jadi kalau kemarin ya gitu hakim tunggal itu yang memunculkan joker ya. Nah, jadi hari ini justru saya bilang kemarin harusnya ada Jack yang muncul. Nah, hari ini Jacknya kenapa ditunda-tunda, jadi bolak-balik saja, ini Jacknya bolak-balik. Nah, ini Jacknya bolak-balik. Siapa Jack itu? Wajahnya perhatikan dengan cermat. Ya, ini ilustrasi lo ya. Dan tidak bisa dikatakan itu siapa. Ini Jack, gitu ya, katanya dipanggilnya Jack. Jadi hari ini ya sudah, silakan dilaporkan saja. Nanti Jack makin boncos lagi nanti. Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tifa merasa tugas ilmiahnya dalam mengkaji ijazah Jokowi telah selesai. Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tifa menganggap kajian analitis dan neuropolitika terkait ijazah yang ia lakukan sudah cukup sehingga ia memilih fokus pada bidang keilmuan kesehatan. Ia juga menyatakan tetap bersedia hadir apabila dibutuhkan sebagai saksi ahli dalam proses persidangan berkaitan kasus tersebut. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ, dan hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya dinyatakan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Meskipun menyatakan mundur dari perdebatan publik, proses hukum dan langkah uji materi atau pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya tetap berjalan di ranah peradilan. Ex-terdakwa kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tifa, mengaku selesai meneliti ijazah karena tugas utama kajian ilmiahnya sudah selesai. Tugas utama kajian ilmiah Dr. Tifa berfokus pada foto yang ada di ijazah Jokowi dan sudah diterbitkan dalam buku Jokowi's White Paper. Tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ini itu sudah selesai. Penelitian saya sekali lagi tepat Agustus tahun 2025 sudah saya bukukan, sudah saya launching dalam bentuk buku Jokowi's White Paper.
domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah Terkait ya, tapi dengan kan foto. ditanya sama Mbak Aya kan. Jadi domain saya kan difoto ya, dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2020. Kita ke informasi lain, pemirsa. Utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH akan dialihkan ke Kementerian Keuangan. Purbaya memastikan penyelesaian utang WUSH tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pengelolaan utang akan ditarik ke Kementerian Keuangan dan dikelola melalui Special Mission Vehicle atau SMV milik Kementerian Keuangan. Purbaya juga menjelaskan kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia, melainkan dialihkan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Kan Kemenq dikelola saya semuanya kasih situ, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMB, ada ini, dan lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah tidak akan membebani APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi? Pak, berarti nanti dialihkan Kemenq dikelola saya semuanya kasih situ, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN Pemirsa, Kepala BRIN memamerkan sepatu inovasinya seharga Rp75.000 di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Sepatu hasil inovasi BRIN ini juga telah dipesan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini karena Pak Presiden juga pesan, BRIN tolong dong bikin bisa menyelesaikan masalah sepatu gitu kan. ini produksi di mana Pak? BRIN. Produksinya? BRIN Serpong ini. Keunggulannya apa Pak sepatunya Pak? Ini semua dari karet. Kepala BRIN Arif Satria memamerkan sepatu inovasi penelitinya sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Ia mengklaim jika sepatu BRIN ini hanya dibanderol seharga Rp75.000 dan sudah siap untuk diproduksi massal. Sepatu produk lokal yang dikembangkan BRIN Serpong ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, salah satunya permasalahan alas kaki. Arif juga mengklaim jika sepatu tersebut dibuat dari bahan karet dengan bobot ringan dan harga terjangkau. Bahkan, untuk meyakinkan keunggulan produknya, Arif juga mempersilahkan tim media mencoba langsung sepatu. Nantinya harga sepatu akan bervariasi tergantung motif dan bahan yang digunakan. Namun sebagian besar dibanderol seharga Rp75.000. Meski ada pula varian dengan harga di atas Rp100.000. Sementara itu, pengembangan sepatu ini adalah untuk mendukung kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya news yang akan dibawakan oleh rekan Jen Cahyani. Selamat siang, Jen, ada informasi apa di segmen berikutnya? Ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.